Praktikum pertama adalah pengecaran bertingkat. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum ini adalah siapkan 6 tabung reaksi steril berisikan NaCl fisiologi steril yang masing-masing tabungnya berisi 9 ml yang saya umpamakan dengan botol lain. Yang kedua ada suspensi bakteri dari sampel air, tanah, atau makanan yang saya umpamakan dengan botol lain. Yang ketiga ada pipet ukur yang saya umpamakan dengan sedotan. Yang keempat ada cawan Petri steril yang saya umpamakan dengan tutup toples. Yang kelima ada api Bunsen yang saya umpamakan dengan korek. Yang keenam ada agar nutrisi steril, dan yang ketujuh ada inkubator. Tujuan pengecaran yaitu untuk mengurangi kepadatan bakteri yang mau ditanam. Berikut adalah tata cara melakukan pengecaran bertingkat. Tahap pertama adalah sediakan beberapa tabung reaksi yang berisikan NaCl fisiologi steril sebanyak 9 ml. Kenapa 9 ml? Karena sudah ada perbandingannya yaitu 9:1. Bahan yang akan diperiksa dikocokkan hingga menjadi homogen dan kemudian baru dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian larutan tersebut dihomogenkan dengan cara menyedot dan mengeluarkannya dengan pipet. Pengecaran tersebut adalah pengecaran 10⁻⁻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  yang artinya pengecaran pertama. Lakukan proses tadi hingga mendapatkan pengecaran yang diinginkan. Kemudian pilih 3 pengecaran terakhir yang akan dimasukkan sebanyak 1 ml ke dalam cawan Petri steril. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam inkubator. Praktikum yang kedua adalah teknik penanaman dari suspensi. Teknik penanaman ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu spread plate dan juga pour plate. Spread plate adalah teknik penanaman dengan menyebarkan suspensi bakteri di atas permukaan agar. Yang kedua ada teknik pour plate. Teknik ini memerlukan agar yang belum padat agar sel-sel bakteri dapat menyebar tidak hanya di permukaan agar saja, melainkan sel-sel juga dapat terendam di dalam agar. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan teknik spread plate adalah: yang pertama ada suspensi bakteri yang saya umpamakan dengan botol lain. Yang kedua ada tabung reaksi yang saya umpamakan dengan botol lain. Yang ketiga ada batang L yang saya umpamakan dengan sedotan. Yang keempat ada cawan Petri yang saya umpamakan dengan tutup toples. Yang kelima ada alkohol. Yang keenam ada Bunsen yang saya umpamakan dengan korek. Yang ketujuh ada pipet ukur yang saya umpamakan dengan sedotan. Tata cara spread plate. Yang pertama, ambillah suspensi cairan sebanyak 0,1 ml dengan pipet ukur, kemudian teteskan di atas permukaan agar yang telah menjadi padat. Kenapa 0,1? Karena ini spread plate, maka ditujukan untuk menumbuhkan bakteri di permukaannya saja. Yang kedua, ambil batang L, kemudian semprot dengan alkohol, dan batang L dibakar di atas api Bunsen beberapa saat. Yang ketiga, batang L didinginkan untuk beberapa detik. Yang keempat, kemudian batang L digosokkan kepada permukaan. Ini agar suspensi merata, atau bisa juga jika mau lebih efektif maka cawan Petri ikut diputar. Tata cara teknik pour plate. Siapkan cawan steril, tabung pengecaran yang akan kita tanami, dan media padat yang masih cair. Media padat yang masih cair itu artinya dia di bawah 45 derajat Celcius. Yang kedua ada teteskan 1 ml secara aseptis suspensi sel ke dalam cawan kosong steril. Yang ketiga, tuangkan media yang masih cair ke dalam cawan, kemudian putar cawan untuk menghomogenkan suspensi bakteri dan media. Kemudian diinkubasi. Praktikum yang ketiga adalah teknik penanaman dengan goresan. Teknik ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campurannya atau meremajakan kultur ke dalam medium baru. Ada 3 jenis goresan: goresan sinambung, goresan T, dan juga goresan kuadran. Yang pertama akan saya bahas adalah goresan sinambung. Berikut tata cara dan alat goresan sinambung.
Yang pertama, bakar OC di atas api bunsen agar tetap steril. Yang kedua adalah ambil ke bakterinya menggunakan jarum OC yang tadi sudah dibakar. Goreskan OC pada permukaan secara kontinu sampai setengah. Lanjutkan goresan sampai habis. Proses ini dapat disebut dengan inokulasi atau yang artinya proses pemindahan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru. Ada istilah-istilah lain juga yang bisa disebut dengan isolasi dan juga kultivasi. Isolasi adalah proses pemisahan suatu bakteri dari habitatnya dan menumbuhkan sebagai biakan murni dalam medium buatan. Sedangkan arti dari kultivasi adalah upaya pemeliharaan bagi pertumbuhan mikroba. Goresan kedua yang akan kita bahas adalah goresan teh. Bakar jarum OC di atas api bunsen agar tetap steril. Kemudian ambil bakterinya menggunakan jarum OC yang tadi telah dibakar. Dan lalu inokulasi satu daerah dengan strik zigzag. Kemudian lanjutkan dengan zigzag pada daerah 2. Agar memperoleh goresan yang sempurna, maka cawan diputarkan. Lakukan hal yang sama pada daerah 3. Yang terakhir adalah goresan teh kuadrat 4. Pertama, panaskan jarum OC agar tetap steril. Kemudian sama seperti yang tadi, ambil bakterinya menggunakan jarum OC yang telah dibakar. Lalu inokulasi daerah 1 dengan strik zigzag. Kemudian lanjutkan strik zigzag dari goresan pertama sehingga jumlahnya semakin sedikit dan akhirnya terpisah-pisah menjadi koloni tunggal. Praktikum yang keempat adalah pembiakan pada agar miring. Pertama, bakar OC, kemudian didinginkan kembali. Yang kedua, ambillah biakan bakteri dan kemudian OC dimasukkan ke dalam bakteri dan dikeluarkan lagi. Ambil medium cair yang akan ditanami dan buka sumbatnya. Bakar mulut tabungnya yang sudah mengandung suspensi bakteri dengan cara zigzag pada permukaan media agar yang miring. Tutup sumbatnya dan jangan lupa beri nama dan juga tanggal. Yang terakhir, masukkan ke dalam inkubator. Yang terakhir adalah mengambil sampel dari keran. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah cuci tangan. Kemudian, lap kerannya agar tetap higienis. Kemudian nyalakan airnya dan bakar permukaan kerannya agar lebih higienis lagi. Nyalakan airnya lagi dan kemudian matikan. Buka tabung yang telah disterilisasikan. Isi tabung dengan air dan matikan. Tutup tabung dengan aluminium foil dan juga diikat dengan karet ataupun tali. Jangan lupa tahap terakhir adalah beri nama dan tanggal.